Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya El Yasmin Rumi. Sebuah kisah yang berjudul Dewi Mayang Kersik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesaat Raka Balu terenyuh, dirinya masih tidak percaya jika ajian Sanggai baru saja digunakan di depan mata kepalanya sendiri. Jata mendekat. Empu, siapakah gerangan dia? Aku tidak percaya ada orang yang menguasai ilmu tingkat tinggi itu. Raka Balu mengangkat tangan membantah dugaan Jata. Dia bukan manusia, Jata. Dia penghuni Suralaya. Jata tercengang. Bagaimana bisa? Apa yang melatar belakangi salah satu penghuni Suralaya itu berbuat keji? Sesaat kemudian Raka Balu teringat akan dugaan Samudra bahwa memang penghuni Suralaya yang menghabisi kedua orang tua Kalawa. Jadi, dia dalangnya. Dialah pemilik ajian Sanggai. Desis Raka Balu. Bagaimana Empu bisa tahu bila dia adalah penghuni Suralaya? Raka Balu mengerjap dari pandangan kosongnya, menoleh ke arah Jata. Apa kau tidak melihat tanda Arda Chandra di dahinya? Jata manggut-manggut saat dirinya baru sadar akan tanda bulan sabit yang menghiasi dahi Kumbara. Kini gumpalan benang merah perlahan terurai. Raka Balu sudah tahu siapa yang membunuh orang tua Kalawa dengan ajian Sanggai. Benarlah, karena setelah sekian puluh tahun Datuk Jamang tiada, tidak pernah bahkan tidak ada kabar yang menyatakan ada manusia menguasai ilmu itu. Walau masih banyak misteri yang belum terpecahkan, tapi setidaknya ada satu hal yang kini membuatnya semakin waspada. Untunglah ia menitipkan Kalawa di tempat ibunda yang sudah dipagari dengan bermacam ajian, tidak akan mudah tertembus oleh siapapun yang mempunyai niat jahat dalam hatinya. Kita harus bergerak sekarang, Jata. Keduanya kembali menaiki kuda dan pergi menuju daerah tempat tinggal orang tua Danum. Kepergian Raka Balu adalah ingin menjemput Danum, tetapi yang dijemput ternyata sudah pulang lebih dulu. Mereka berselisih jalan sehingga tidak bertemu. Rombongan Danum melewati jalan biasanya, sedangkan Raka Balu memilih jalan pintas agar sampai di rumah orang tua Danum lebih cepat. Niat Danum ingin lebih lama berada di rumah orang tuanya melepas rindu, tetapi pertengkaran dengan adik tiri membuat Danum tidak sudi berada di sana lebih lama dan memilih kembali pulang secepatnya. Sepanjang perjalanan otak Raka Balu terus berpikiran keras. Rasa was-was pun tidak memungkiri dalam hatinya. Raka Balu tiba-tiba menghentikan kudanya, membuat Jata ikut berhenti dan heran. Ada apa, Empu? Kau kembalilah ke istana, Jata. Aku mempercayakan penjagaan kepadamu. Jata dilema atas perintah itu. Ia tidak ingin meninggalkan Raka Balu, lagi pula mereka sudah melewati setengah perjalanan. Maaf, Empu, tapi aku akan tetap bersama Empu. Bukankah di istana banyak hulu balang handal, lalu ada Batara Arya juga? Riak wajah Raka Balu spontan berubah ketika nama adiknya menyapa telinga. Ada sekelebat rasa yang tidak mengenakan, lagi-lagi menghantam hati. Jata peka akan keadaan. Ia pun buru-buru meminta maaf atas ucapannya yang sama sekali tidak disengaja. Apalagi yang harus dilakukan. Raka Balu hanya bisa memaklumi dan kembali melanjutkan perjalanan bersama tangan kanannya itu. Hari semakin petang, gelap perlahan menjelang. Butuh waktu lebih dari sehari untuk sampai dan kemungkinan Raka Balu akan tiba di rumah orang tua Danum keesokan harinya. Kita menumpang istirahat di sini saja, Jata. Pada sebuah gubuk tua mereka berhenti. Gubuk itu berpenghuni sebab ada lentera di depan gubuk sebagai penerangan. Jata mengetuk pintu sembari berseru pelan. Sejurus kemudian pintu kayu itu berderit. Tampak seorang lelaki tua mengait pintu pada tancapan kayu di dinding. Siapa? Lelaki itu maju selangkah hingga terlihat jelas keriput-keriput yang memenuhi wajahnya yang bersahaja. Janggut putihnya menjuntai sebatas dada. Raka Balu menyahut. Maaf mengganggu, Ki. Kami musafir dari negeri seberang. Jika Hakim mengizinkan, kami ingin menginap satu malam di sini. Sebelum menjawab, lelaki tua itu mempersilahkan Raka Balu dan Jata masuk ke rumah. Keadaan di dalam sepi sekali dan terlihat sederhana dengan beberapa perabotan saja. Di tengah ruangan tergantung lampu minyak. Lelaki tua itu adalah manusia yang zuhud.
musafir dari negeri seberang. Kau seorang bangsawan bukan? Raka Balu terkejut. Pasalnya ia sudah berkamuflase seperti orang biasa, namun tebakan lelaki tua itu tidak meleset. Aku hanya orang jelata, Ki. Lelaki itu terkekeh mendengar jawaban Raka Balu. Jika kau rakyat jelata, tidak mungkin pelana kudamu sebagus itu. Cara bicaramu pun sangat santun dan berwibawa. Apa kau dari pulau yang jauh? Raka Balu menyadari mata lelaki tua itu melirik ke arah Mandau yang terikat di pinggangnya. Ah, tidak. Aku juga dari tanah Melayu, Ki. Mandau ini pemberian kawan baikku. Lelaki tua itu manggut. Tidak lama memperkenalkan diri. Ki Keramat, begitulah orang-orang memanggilnya. Lantas lirikan Raka Balu berpindah ke arah Jata yang kedapatan beberapa kali menguap lebar, maupun dengan Ki Keramat yang tersenyum-senyum melihat tingkah Jata. Ki Keramat mempersilahkan dengan senang hati keduanya menggunakan 2 kamar yang ada di rumahnya, sedangkan dirinya sendiri akan tidur di lincak panjang ruang tamu. Namun Raka Balu menolak. Mana mungkin dirinya membiarkan pemilik rumah tidur di luar kamar. Aku bisa berbagi kamar dengan temanku, Ki. Jadi tidurlah di bilik. Aki jangan tidur di luar. Kantuk Jata hilang saat Raka Balu mengatakan akan tidur sekamar. Kali ini Jata yang merasa sungkan. Ia memilih untuk tidur sendiri dimanapun, asal tidak sekamar dengan Raka Balu, karena Jata merasa tidak setara dengan tuanya itu. Udahlah, tidak perlu seperti itu. Bukankah tamu adalah raja? Tidak perlu berlebihan, aku hanya orang biasa, Ki. Raka Balu kembali menyangkal. Ki Keramat tersenyum menambah kerutan di sekitar wajahnya. Kau spesial, bukan hanya karena kau adalah anak raja, tetapi kau lebih dari itu. Raka Balu menoleh. Bagaimana bisa Ki Keramat menebak sejitu itu? Dan untuk kalimat terakhirnya, maksud Aki? Ki Keramat mengibaskan tangannya. Ah, tidak. Mari, silakan istirahat. Ia bangun dari duduknya berjalan menuju dapur, seolah sengaja menghindari rasa penasaran Raka Balu. Sebaiknya Empu istirahat saja. Pagi-pagi besok kita harus kembali melakukan perjalanan. Jata menimpali. Kau jangan tidur di sini, Jata. Tidurlah di kamar. Raka Balu masuk ke kamar. Ia berdiri di samping peraduan. Kalimat menggantung dari Ki Keramat benar-benar membuat Raka Balu tidak akan bisa tidur. Padahal ia butuh istirahat yang nyaman untuk memulihkan tenaga yang sempat terkuras setelah melawan Kumbara. Ia keluar hendak meminta minum. Jata ternyata sudah terbaring di lincak panjang, bersih dekap dada. Pantas tidak urung datangnya ke kamar. Di dapur, Ki Keramat masih duduk membelah pinang yang tersimpan di dalam tipak siri. Kenapa kau belum tidur, Cu? Bawahanmu telah mendengkur. Lelaki itu masih sibuk dengan segala peranti untuknya menyiri sembari berujar. Aku ingin minta minum, Ki. Air untukmu yang ada di sana. Ki Keramat menunjuk ke arah meja bambu yang tidak jauh dari sana. Air dalam teko berwarna kemasan telah disiapkannya untuk sang tamu. Raka Balu jadi sungkan ketika diistimewakan seperti ini. Padahal tidak ada bedanya dengan air minum yang ada di dalam tembikar. Air setengah batok kelapa jadi pelepas daganya. Entah kenapa air itu terasa sejuk dan manis dari air putih biasanya. Ada rasa lega serta menyegarkan mengalir dalam setiap tegukan. Air ini rasanya hampir sama dengan air di Telaga Bahandang. Jatuh Raka Balu di tegukan terakhirnya. Telaga Bahandang memang memiliki kualitas air terbaik. Kebetulan, air itu Aki ambil dari mata air Betua di Gunung Kubing. Kepala Raka Balu mengangguk-angguk akan penuturan Ki Keramat. Pantas saja sudah setua ini Ki Keramat masih tampak bugar. Ternyata sering mengkonsumsi air murni dari Gunung Kubing, yang konon katanya sering jadi tempat persinggahan para Dewi Suralaya ketika menapak tilas di muka Bentala. Setelah itu Raka Balu meminta izin untuk beristirahat. Anehnya, sampai pagi menjelang Raka Balu tidak terjaga sedikit pun dari tidurnya yang amat pulas. Bisa dikatakan itu adalah tidurnya paling nyaman setelah beberapa minggu belakangan ini. Jata yang sudah lama bangun terpaksa harus membangunkan Raka Balu demi mempersingkat waktu perjalanan mereka. Takut jikalau malam datang, tetapi belum juga sampai di rumah orang tua Danung. Empu, bangun. Jangan pergi. Tiba-tiba Raka Balu terperajat bangun menggenggam erat pergelangan tangan Jata. Ada apa, Empu? Sepersekian detik Raka Balu membeku. Tidak lama mengibaskan tangan dengan kasar, melepaskan cengkramannya melengos membuang muka. Sebelum Jata datang membangunkan, Raka Balu sedang bermimpi didatangi seorang wanita muda yang sangat cantik, berpakaian sutra kuning.
Di kepalanya ada kirita mahkota berbentuk bulan sabit dengan bunga teratai di atasnya. Ia membawa cupu kecil berisi wewangian yang semerbak. Wanita cantik itu tersenyum seindah purnama. Ia mendekat hingga Raka Balu terpejam, merasakan sentuhan lembut jemari wanita itu di pipinya. Aku merindukanmu suamiku, kau suamiku. Kalimat itu membuat Raka Balu heran bukan main. Namun sayangnya ketika Raka Balu ingin bertanya, sosok wanita cantik itu melepaskan genggaman Raka Balu. Berjalan mundur dan raib begitu saja hingga ia berteriak tanpa sadar, mencegah kepergian wanita itu di saat Jata datang hendak membangunkan. Jata tertunduk merasa bersalah karena telah lancang membangunkan tuanya sampai terperajat seperti itu. Empu, maafkan aku. Raka Balu tidak merespon. Ia bergeming merasa bingung dengan mimpi yang baru dialaminya. Aneh, ketika sosok wanita di dalam mimpi itu seolah membuatnya merasakan kerinduan mendalam yang mengalir di jalur nadi sampai ke pucuk hati. Hanya mimpi. Tepisnya langsung bangun dari peraduan, sekaligus tersentak saat kembali tersadar masih ada Jata di sampingnya. Nyaris ia menubruk tubuh Jata. Kau masih di sini? Jata melongo. Sejak kapan Raka Balu memintanya pergi? Lagi pula Jata tidak akan beranjak sebelum Raka Balu menjawab permintaan maafnya. Aku minta maaf karena membangunkan empu. Kalimat itu terulang lagi. Jika aku sedang nyenyak jangan dibangunkan, karena aku melenyapkan mimpi indahku. Raka Balu berbisik sembari berlalu dan bisikan itu membuat Jata antara ingin tersenyum dan bergidik. Keduanya keluar kamar disambut aroma teh yang menyegarkan. Pandangan Raka Balu selurus pada Ki Kramat yang duduk bersila di tengah ruangan bersama pisang rebus yang masih mengepul. Kemarilah. Raka Balu dan Jata mendekat turut duduk di sana. Hanya ini yang Aki punya. Mata keruh itu berbinar sembari menyuguhkan sepiring pisang rebus dan teh. Tidak perlu repot-repot Ki, kami pun akan segera pergi karena perjalanan kami masih lumayan jauh. Ki Kramat beringsut meraih pisang kedua setelah yang pertama habis dilahapnya. Makanlah, hitung-hitung pengganjal perut, apalagi perjalanan kalian lumayan jauh. Sekiranya hendak kemana kalian ini? Ke daerah Teluk, hendak menjemput istriku, jawab Raka Balu, lalu meraih teh hangat itu, menyesapnya perlahan. Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Kau mimpi indah bukan? Raka Balu nyaris tersedak teh yang disesapnya. Dari mana Ki Kramat tahu bahwa dirinya tidur sangat pulas dan bermimpi indah? Apakah lelaki tua itu seorang cenayang? Jika iya, pantas saja orang-orang memanggilnya Ki Kramat. Suasana hening. Raka Balu bingung harus menjawab apa tatkala tebakan Ki Kramat lagi-lagi tidak meleset. Kalau tidur mendengkur artinya pulas, dan kalau pulas bisa jadi bermimpi indah bukan? Aku mendengar kalian beradu mendengkur semalam. Ki Kramat orang yang pandai berkilah, tetapi Raka Balu lebih cerdik lagi. Ia tahu ada sesuatu yang sedang ditutupi Ki Kramat hanya dengan membaca ekspresi wajahnya. Akan tetapi Raka Balu memilih diam, tidak ingin banyak tahu, yang akhirnya menambah pikiran. Maaf jika dengkuranku membuat Aki terganggu. Aku lelah setelah bergelut dengan seseorang sebelum sampai ke sini. Apa Aki tahu bagaimana cara mematahkan ilmu sanggai? Tiba-tiba Jata masuk dalam pembicaraan. Bertanya pula seperti itu membuatnya dihadiahi tatapan tajam dari Raka Balu. Ki Kramat melirik Raka Balu dan Jata bergantian. Jata pun tidak sadar bila Raka Balu sedang melempar pandangan kepadanya. Setelah sadar barulah dirinya tertunduk. Ia mengutuk diri karena sejak kemarin lancang berucap dan bertingkah laku. Ajian sanggai. Raka Balu berpaling melihat Ki Kramat mendelik seraya mengelus-ngelus janggutnya yang panjang. Ajian sanggai adalah ilmu milik para dewata. Ilmu kanuragan paling sakti setingkat Waringin Sungsang saja tidak bisa mengalahi ajian itu. Seharusnya sautan Ki Kramat membuat nyali Raka Balu mengecil. Tapi apa yang terjadi? Raka Balu justru semangat dan kian bernafsu untuk mengalahkan Kumbara, pemilik ajian sanggai. Jika tidak ada ilmu kanuragan yang bisa mengalahkannya, maka Raka Balu akan bertarung habis-habisan dengan penghuni Suralaya itu. Tapi ada satu cara yang mungkin bisa mengalahkannya. Bagaimana caranya, Ki? Sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang mengetahui penyebab pasti kematian Datuk Jamang, satu-satunya manusia yang menguasai ajian sanggai. Kalian tahu, Datuk Jamang tewas oleh serangannya sendiri. Kala itu Datuk Jamang sedang bertarung sengit melawan anak Datuk Pinang Gading.
Nyatanya ajian Sanggai mampu dibalikan oleh anak Datuk Pinang Gading karena dia seorang yang kidal. Di akhir penjelasan Ki Kramat, Raka Balu malah terkekeh pelan. Sayangnya aku tidak kidal, Ki. Seolah pupus hasrat untuk mengalahkan Kumbara. Bergantian kali ini Ki Kramat yang terkekeh. Iya, Aki tahu karena kau makan pisang itu dengan tangan kanan. Lagi pula siapa lawanmu? Seandainya pemilik ajian Sanggai itu manusia seperti Datuk Jamang, tentu bisa dikalahkan. Tetapi jika lawanmu memang penghuni Suralaya, maka hentikan saja pertarungan. Tidak, Raka Balu tidak akan berkecil hati. Takut menghadapi lawan tidak ada dalam catatan hidupnya. Tapi kenapa kalian bertanya tentang ini? Raka Balu melirik jengkel ke arah Jata. Seandainya Jata tidak bertanya, sudah pasti mereka tidak akan membahas cerita yang panjang lebar, tidak berkesudahan ini. Bukan apa-apa, Raka Balu tidak ingin menguak luka di hati mengingat kejadian pilu yang menimpa Kalawa. Ada penghuni Suralaya yang mengusik selir Kuki. Hanya itu, Raka Balu tidak berniat menjelaskan segalanya. Untung pula Ki Kramat tidak menyambung pertanyaan sehingga percakapan mereka berakhir sampai di situ saja. Ki, sepertinya kami harus melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak telah mengizinkan kami tidur di sini. Kemudian Raka Balu mengeluarkan 2 kantong keh dari balik bajunya, memberikan kepada Ki Kramat. Ini untuk Aki. Tidak perlu, ambillah kembali atau berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Raka Balu tetap memaksa dan Ki Kramat juga tetap menolak pemberian itu. Bukan ia tidak terima atas pemberian, tetapi uang sebanyak itu memang tidak diperlukannya. Ia orang yang zuhud, menjauhi perkara dunia. Lelaki itu hanya butuh dikunjungi karena di dunia ini ia telah sendiri setelah ditinggal mati anak dan istri. Sebelum benar-benar pergi, Raka Balu berjanji akan bertandang lagi ketika mempunyai waktu senggang. Raka Balu dan Jata pun pergi memacu kuda mereka secepat mungkin demi memangkas waktu. Memang waktu telah banyak terbuang. Rencananya mereka akan pergi pagi buta, tapi Raka Balu tidur terlalu lama. Belum lagi kelakar panjang lebar bersama Ki Kramat sembari sarapan. Entah sudah berapa banyak waktu yang hilang. Perkiraan Raka Balu, mereka akan sampai tengah hari, tapi nyatanya menjelang petang barulah tiba di rumah Mahapati Sedayu, yang tidak lain adalah orang tua Danum. Kedatangan Raka Balu membuat Sedayu dan istrinya terkejut, sekaligus heran. Menantuku, apa yang membuatmu kemari? Tanya Sedayu seraya mempersilahkan Raka Balu dan Jata masuk. Raka Balu malah terperangah atas pertanyaan itu. Aneh sekali. Aku datang untuk menjemput Danum sekaligus melihat keadaan kalian. Kedua orang di depannya menoleh saling pandang. Danum sudah pulang sejak kemarin. Ah, sial. Raka Balu bersungut kesal dalam hati. Sudah jauh dan lelah untuk menjemput Danum, yang dijemput malah sudah kembali pulang. Tambah tidak karuan perasaan Raka Balu. Kenapa Danum pulang secepat ini? Biasanya 1 pekan dia baru akan kembali. Memang begitu. Kali ini ada yang membuatnya tidak berkenan untuk berlama-lama di sini. Kemarin Danum sempat bertengkar dengan Gemintang hanya gara-gara sepele, tapi dia semarah itu. Masalah sepele macam apa? Jika benar masalah sepele dan Danum sampai marah besar, berarti pulang nanti Raka Balu akan mengajari ulang tentang tata krama kepada Danum. Sedayu enggan menjawab karena ingin melindungi anaknya dari Raka Balu. Tetapi Ibu Gemintang sendiri yang menjawab. Danum marah karena Gemintang menolak untuk diajaknya berkeliling. Padahal Gemintang masih lemas karena sedang hamil muda. Bukankah sesama hamil muda harus saling mengerti? Sedayu menyikut pelan istrinya disertai tatapan memohon agar istrinya berhenti mengadu. Maafkan Danum. Akhirnya Sedayu yang mengalah, mohon ampun atas nama anaknya. Aku yang seharusnya minta maaf atas sikap Danum karena aku terlalu memanjakannya. Barulah Sedayu berani menegakkan kepala. Meski dirinya Mahapati dari kerajaan Teluk, tetap saja ia segan dengan menantunya sendiri, putra sulung Raja Kelayang Tanjung. Kalau begitu, kami akan langsung pamit saja. Sedayu mencegah kepergian Raka Balu yang baru saja datang. Ia meminta menantunya itu untuk menginap semalam demi memulihkan tenaga. Pasalnya Raka Balu dan Jata baru tiba, lalu hendak pergi lagi. Bahkan air minum saja belum disuguhkan. Lagi pula bukan dekat jarak yang mereka tempuh. Raka Balu ingin menolak tapi tidak kuasa melihat wajah Sedayu yang memelas. Akhirnya ia pasrah untuk bermalam di sana.
Memang kebetulan, ketika Raka Balu sampai di rumah orang tua Danum, istrinya beserta rombongan pun juga tiba di kerajaan Kelayang. Tentu yang dicarinya lebih dulu adalah sang suami. "Tolong datangi kediaman suamiku. Apakah suamiku ada di tempatnya?" suruhnya pada salah satu penjaga gerbang harem. "Bukankah empu pergi untuk menjemput Yayu?" Jawaban itu berhasil membuat Danum tercengang. "Menjemputku?" ulanginya tidak percaya. Hulu balang itu mengangguk. "Iya, katanya Datuk Siri akan singgah di sini. Untuk itulah empu menyusul agar Yayu dan calon anak Yayu tidak tertinggal berkat dari Datuk Siri." Seketika Danum pucat pasi. Tidak ada kata yang keluar lagi. Ia segera masuk ke harem menuju kamarnya. "Yayu, ada apa? Kenapa Yayu tiba-tiba pucat seperti ini?" Seluruh tubuh Danum bergetar. Wajahnya menampilkan ketakutan yang nyata. Demi apapun, ia menyesali kepulangannya yang terburu. "Apa kau tidak dengar? Suamiku ingin meminta berkat kepada Datuk Siri." Pelayan setianya heran merautkan alis. Di saat yang lain menyambut kedatangan Datuk Siri dengan sukacita, Danum malah ketakutan. "Tapi kenapa?" Pertanyaan itu membuat Danum ingin berteriak marah. Seandainya kamar itu kedap suara, tampak wajahnya memerah menahan kesal. "Apa kau lupa? Yang datang adalah Datuk Siri dan suamiku. Rela jauh-jauh menjemputku pulang hanya ingin meminta berkat. Kau tahu apa yang aku takutkan? Aku takut suamiku tahu jika aku telah membohonginya dengan berpura-pura hamil. Murti, tolong cari cara untuk menghindari bencana ini." Ditanya ketakutan. Danum gelagapan jadi tidak bisa diam. Murti turut takut dibuatnya karena ambil bagian dalam melakukan kebohongan. Termasuk seorang bomo yang juga bersekongkol. Siapa lagi yang bisa membantah perintah Danum? Selain dirinya berstatus permaisuri putra mahkota, orang-orang segan dengan sumpah serapahnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Yayu." Dalam keadaan panik, mana bisa Murti berpikir jernih. Terlebih Danum terus mendesaknya. Tiada bedanya dengan sumpah serapah yang akan dilayangkan Danum seandainya Murti menolak. Mandau Raka Balu pasti akan bertengger di lehernya akibat berani melakukan kebohongan besar. Tentu itu tidak main-main. Bukan hanya Raka Balu dibohongi, tetapi Raja Kelayang Tanjung dan istrinya, bahkan seantero istana. Raka Balu sudah menggelar acara adat lumayan besar hanya untuk menyambut kehamilan Danum. Tidak terbayangkan bagaimana nanti rahasia itu bila terbongkar. "Dasar tidak berguna. Kau sama saja dengan pelayan yang lainnya. Otakmu hanya untuk mengisi kepala saja." Murti tertunduk dalam. Melirik pun ia tidak punya nyali. Danum hilir mudik di kamarnya. Di saat genting seperti ini malah otaknya membeku. Memikirkan murka Raka Balu saja membuat Danum gemetar, apalagi mertuanya. Dikala itu terpintas ide klasik di kepala Murti. Ragu-ragu ia mengangkat kepala sembari berujar, "Yayu, apakah dengan berpura-pura sakit bisa menghindari pertemuan dengan Datuk Siri?" Danum mendengkus. "Apa tidak ada ide lain, Mur? Bagaimana jika Kanda memaksa, atau lebih parah, Kanda membawa Datuk Siri untuk menemuiku secara langsung?" Yayu bisa menggunakan alasan bahwa tidak ingin bertemu dengan orang lain karena bawaan hamil muda. Langkah Danum terhenti. Badannya kembali berbalik. Kali ini terdengar masuk akal saran dari Murti. Namun beberapa detik setelahnya, Danum menolak mentah-mentah saran yang sempat diterimanya. Mana tahu Datuk Siri ada ilmu mata batin hingga tahu tentang kebohongan itu tanpa harus bertatap muka. "Idemu akan membuatku membusuk di penjara bawah tanah. Mungkin Kanda akan maafkan aku. Tapi bagaimana dengan ayahanda dan ibunda? Mereka tidak akan mengampuniku. Sekalipun aku bersimpu menjilat kaki mereka." Murti meneguk ludah. Dadanya berdebar tidak beraturan karena takut. Kalau begitu ia tidak akan menyarankan apapun lagi. Terlalu beresiko begini saja, rasanya seperti akan kiamat. Tiba-tiba Danum menjentikan jari bertanda dapat wangsit yang muncul begitu saja. "Mungkin saranmu tadi bisa aku jadikan alasan, Mur. Kedatangan Datuk Siri ditunggu-tunggu semua orang. Berbagai kalangan hendak mendapatkan berkat darinya. Bukankah dengan begitu Datuk Siri tidak akan fokus pada satu permintaan saja? Kanda pun pasti tidak akan egois, segala permintaannya harus dipenuhi, termasuk menemuiku nanti. Biarlah, aku akan berpura-pura sakit tidak ingin menemui orang banyak. Kanda pasti tidak akan memaksa, apalagi sudah berkenan dengan calon anaknya. Kanda tidak akan mendebatku." Danum menyeringai. Ia terlalu panik sampai lupa dengan kelemahan Raka Balu, yaitu calon anak mereka. Raka Balu tidak akan banyak berargumen bila menyangkut kenyamanan sang istri serta bayi dalam rahimnya.
Murti tidak menimpali, itu saja sudah terlalu was-was baginya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa harem sepi sekali? Apa gundik itu tidak ada di tempatnya? Jelas sindiran itu mengacu pada Kalawa. Memang sejak melangkahkan kaki di harem, suasana tidak seperti biasanya. Bisa saja Yayu Kalawa sedang tidak di harem. Yayu tidak perlu memikirkan itu, fokus saja dengan rencana Yayu. Danum bergidik bahu, tidak menampik kebenaran dari ucapan Murti. Apa untungnya memikirkan selir suaminya itu? Danum tidak tahu saja jika Kalawa sedang duduk di gazebo bersama Ruknila. Mereka tengah menyulam. Ruknila sengaja mengajak Kalawa melakukan aktivitas itu guna menghilangkan murung di wajah Kalawa sejak pertama datang. Kalawa, apa kau sakit? Kalawa terkesiap. Ia buru-buru menggeleng membuat Ruknila bingung. Setiap ditanya hanya menjawab ala kadarnya, kadang hanya dengan gelengan. Diminta bercerita, Kalawa tetap bungkam. Sejatinya Kalawa teringin sekali bercerita kejadian di hutan tempo hari. Apalah daya, nyalinya pun tidak sebesar biji jelai. Tatkala pula melihat Raka Balu sepertinya berusaha menutupi kejadian itu. Akhir-akhir ini aku kurang tidur ibunda. Mungkin karena itulah aku tampak tidak sehat. Jawabnya sedikit berbohong. Tidak memungkiri semenjak kehilangan kedua orang tua secara tragis, Kalawa tidak lagi setenang dan sebahagia dulu. Suasana di sana mendadak haru. Ruknila merasakan apa yang tengah dirasakan menantunya itu. Kehilangan orang yang disayang adalah hal terberat dalam hidup. Ibunda sudah lebih dulu merasakan kehilangan orang tua, tapi ada baiknya kau tidak perlu larut dalam kesedihan Kalawa. Ikhlaskanlah. Kalawa tersenyum samar, mencoba menerima wejangan dari mertuanya. Memang ada baiknya mengikhlaskan, meskipun teramat berat. Tapi semalam ibunda melihatmu tidur pulas. Kau pun sampai mengigau Kalawa, mengigaukan suamimu. Benarkah? Kalawa berpaling menyembunyikan rona di wajahnya saat kedapatan mengigau dalam tidur. Ia tidak sadar, benarkah mengigaukan Raka Balu? Serindu itukah dirinya pada sosok itu? Maafkan aku ibunda. Kalawa tertunduk jengah. Tawa Ruknila membahana sejenak merasa lucu melihat Kalawa yang malu-malu, bak remaja yang sedang kasmaran. Sampai pipinya semerah kuntum mawar di dekat gazebo. Jangan malu seperti itu. Ibunda paham semua. Ini karena calon anak kalian. Semalam Kalawa memang merasa rindu sekali pada Raka Balu. Padahal suaminya itu baru pergi terhitung 2 hari. Kalawa tetap sabar menunggu sampai hari Raka Balu tiba bertepatan dengan rombongan Datuk Siri. Raka Balu merasa tersanjung datang bersamaan dengan Datuk Siri. Lelah Raka Balu hilang seketika tatkala menyambut kedatangan Datuk Siri di gerbang. Raka Balu bergegas turun dari kuda, sedikit membungkuk memberi penghormatan. Selamat datang Datuk. Wanita itu merasa tidak nyaman disambut seformal itu. Banarus Tahta tidak perlu menundukkan kepala hanya untuk memberi hormat. Aku hanya orang biasa, Batara Raka Balu. Datuk Siri merendah membuat senyum Raka Balu tersungging. Apakah ada orang biasa yang disambut seantusias ini, Datuk? Aku memberi hormat teruntuk Datuk yang telah lama berkelana di muka bumi ini daripadaku. Datuk Siri menepuk pundak Raka Balu dengan bangga. Bertua sekali Raja Kelayang Tanjung, dikaruniai anak sesantun ini. Kau akan hidup bahagia selamanya, Batara Raka Balu. Belum apa-apa Raka Balu sudah mendapat berkat. Dialah orang pertama yang didoakan. Bahagia selamanya, berharap kebahagiaan itu tidak akan pernah terenggut darinya. Datuk Siri dipersilakan masuk lalu disambut oleh Raja Kelayang Tanjung dan istrinya serta anggota kerajaan lain. Pandangan Raka Balu justru tidak lepas ke arah Kalawa. Lega hatinya melihat istrinya itu baik-baik saja sampai dirinya kembali. Tapi yang membuat hatinya bertanya-tanya, di mana permaisuriku? Tanyanya pada Dayang Harem yang juga ada di sana. Yayu sedang tidak sehat, Empu. Raka Balu mendekati Kalawa. Erat dan hangat pelukan yang diberikannya. Bagaimana keadaan Dinda? Semua baik-baik saja. Dinda tidak sakit karena bawaan anak kita. Cecarnya sembari mengusap lembut perut Kalawa yang kini sudah tampak tonjolannya. Dinda baik-baik saja, Kanda. Setelah itu Raka Balu melepaskan pelukannya meminta izin pada Kalawa untuk melihat keadaan Danu. Apa ada Kalawa hak untuk melarang Raka Balu menemui permaisurinya? Tentu Kalawa mengiyakan tanpa harus meminta izin. Ketika Raka Balu sampai di kamar Danum, benarlah istrinya itu sedang tidak sehat, terlihat dari tubuh yang terbungkus selimut.
Langkah Raka Balu buru-buru menghampiri Danum, seiras dengan seraut cemas di wajahnya. Dinda, apa yang terjadi? Di balik selimut, Danum saling menggenggam jemarinya, menahan lonjakan kegugupan. Ia takut dramanya akan terbongkar sebelum dimulai. Dinda tidak kenapa-napa, hanya sedikit pusing Kanda. Bomo sudah memeriksa keadaan Dinda dan semuanya baik-baik saja. Hanya saja, Dinda tidak ingin ditemui oleh siapapun karena rasa bawaan anak kita. Raka Balu tercengang. Sudah 3 kali ia melayani istri yang hamil muda, termasuk Amala dulu, tetapi tidak pernah ada permintaan seaneh ini. Kendati menyela, Raka Balu manut saja tidak ingin membuat suasana hati istrinya itu jadi buruk. Raka Balu menyibak selimut yang menutupi tubuh Danum. Kepalanya menunduk memberi sedikit jarak antara wajahnya dan perut Danum. Ini adalah kehamilan ketiga ibumu. Tolong jangan buatmu banyak menderita. Baik-baik di sana dan ayah akan sabar menanti kelahiranmu. Bisikan lembut itu seketika melelehkan air mata Danum. Ia tidak bisa mencegah tangis saat Raka Balu penuh harap dengan kehamilannya. Sayang, kehamilan itu hanya tipu muslihat. Raka Balu mendongak mendapati Danum tengah terisak. Kenapa? Disekanya dengan perlahan air mata itu. Dinda hanya terharu. Danum berkilat. Dikecupnya dahi serta pucuk hidung Danum setelah sekian purnama mereka tidak memadu kasih. Jangan banyak menangis. Yang harus Dinda lakukan adalah istirahat agar kondisi cepat pulih. Dinda istirahatlah. Kanda akan menemui Datuk Siri, meminta berkat untuk Dinda dan calon anak kita. Danum mengangguk seraya melepaskan tautan tangan Raka Balu. Datuk Siri tidak berada di Balai Urung. Ia langsung diantar ke kediaman Raja Kelayang Tanjung yang megah. Seluruh keluarga kerajaan hadir di sana, tidak terkecuali adik perempuan Raka Balu, Sima, yang datang bersama suaminya dari negeri jauh. Perbincangan seluruh anggota kerajaan bersama Datuk Siri tidak berlangsung lama, sebab yang lainnya sudah tidak sabaran ingin meminta berkat. Satu persatu anggota kerajaan didoakan oleh Datuk Siri. Ayo Dinda. Raka Balu menggandeng Kalawa mendekati Datuk Siri. Untuk Permaisuriku tidak hadir karena sedang hamil muda dan ini selirku. Pada giliran Kalawa, Datuk Siri tiba-tiba tercenung. Ini selirmu? Anak siapa dia? Raka Balu maupun Kalawa tidak heran. Mereka menganggap wajar pertanyaan Datuk Siri, walaupun riak wajahnya tidak biasa. Aku anak seorang Bomo tuh, jawab Kalawa. Tadi keterkejutan Datuk Siri tampak jelas, tapi setelahnya berubah biasa saja, lebih tepatnya berusaha merubah supaya tidak menimbulkan tanya. Tidak perlu memberi doa kepada selirmu karena garis takdirnya mengalahi doaku. Meski sama-sama tidak mengerti maksud ucapan itu, keduanya kompak mengangguk. Gara-gara itu pula Kalawa mendulang kecewa dalam hati, tatkala hanya dirinya saja yang tidak didoakan oleh Datuk Siri. Setelahnya Raka Balu mengantar Kalawa kembali ke harem. Tidak usah bersedih, bukankah Datuk Siri sudah mengatakan bahwa Dinda lebih kuat dari doanya? Jadi, Dinda tidak usah memikirkan itu. Ucapan Raka Balu sekedar menghibur hati selirnya yang tengah bersedih dan kecewa. Selepas mengantar Kalawa, Raka Balu hendak kembali menemui Datuk Siri mencari jawaban perihal kegelisahan hati. Namun diurungkannya karena takut Datuk Siri lelah butuh istirahat. Akhirnya Raka Balu menemui Datuk Siri di malam hari. Ia datang ke tempat khusus tamu agung yang berjarak tidak jauh dari kediaman ayahnya. Raka Balu permisi dengan sopan, lalu masuk setelah dipersilahkan. Pasti percakapanmu dengan Samudra yang mengantarmu ke sini, bukan begitu Batara Raka Balu? Raka Balu tidak tercengang. Ia sudah menduga kalau Samudra lebih dulu menceritakan soal itu. Kalau begitu, apa Datuk punya cara lain? Pertanyaan itu langsung dilontarkan Raka Balu. Tidak disangka Datuk Siri menghela panjang. Matanya berkilat nanar. Ada rasa enggan ketika harus menjawab pertanyaan Raka Balu. Begini Raka Balu, katakan saja tuh. Raka Balu menyela cepat, tidak ingin banyak basa-basi. Riak wajah Datuk Siri yang mendadak berubah sudah cukup membuatnya mengerti. Ia merasa terluka bahkan sebelum Datuk Siri berkata, tolong katakan sesuatu yang membuatku lega sedikit saja tuh. Datuk Siri kembali menghela, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Berterus terang kepada Raka Balu bagi dilema, tapi mau tidak mau, Datuk Siri harus melakukannya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan selirmu Raka Balu. Kau harus rela melepaskannya
Hanya itu. Raka Balu membisu, matanya perlahan meriak hangat. Harapan kelegaan di wajahnya sirna begitu saja. Daksa rimpuh akibat jawaban itu. Saat itu juga di hadapan Datuk Siri dan Samudra, tangis Raka Balu pecah ketika dirinya tidak punya cara lain lagi untuk menyelamatkan Kalawa selain merelakan hubungan suami istri mereka berakhir selamanya. Datuk Siri terkejut atas reaksi Raka Balu. Ia tidak menduga jika ketidakrelaan begitu besar hingga mampu membuat anak raja setangguh Raka Balu menyungaikan air mata. Raka Balu tertunduk. Bahunya naik turun menahan isakan yang semakin menggila. Samudra mendekat, duduk di samping Raka Balu sembari mengusap punggungnya. Ini memang sudah takdir, tapi kau tidak perlu bersedih karena anak yang dikandungnya adalah darah dagingmu yang nanti akan menjadi penerus tahta di semesta yang paling tinggi. Raka Balu mendongak, genangan air mata di pelupuk segera disekat. Apa maksud Datuk? Aku bisa memastikan jika janin dalam rahim selirmu itu adalah laki-laki. Jawaban itu tidak selengkap yang Raka Balu inginkan dan cukup membingungkan. Perasaan Raka Balu sudah luluh lantak dan ia sudah enggan bertanya. Kau harus menerimanya, Raka Balu. Raka Balu tersenyum ketir. Memang apa yang bisa dilakukannya sekarang selain menerima takdir yang begitu menyakitkan ini? Melepaskan Kalawa tidak pernah terpintas di benak Raka Balu. Jujur, perasaannya terhadap Kalawa jauh berbeda setelah kembali dari Telaga Bahandang tempo hari. Perasaan Raka Balu lebih dalam dan lebih intens kepada Kalawa. Setiap memandang wajah cantik itu, seolah ada rasa yang telah lama hilang kembali lagi. Namun kini, Raka Balu benar-benar akan mati, terbunuh perasaannya sendiri. Merasa tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, Raka Balu pun pamit undur diri, meninggalkan atmosfer sedih dan kecewa yang kental terasa. Datuk Siri dan Samudra saling termangu. Kenapa orang seperti Yayu Danum harus terlahir, Tuk? Begitulah, apa yang ada di dunia ini pasti mempunyai dua sisi. Danum dan Kalawa, dua wanita dengan watak yang sangat bertolak belakang. Sebenarnya, ada sesuatu yang membingungkanku, tapi sudahlah. Samudra ternganga memandangi Datuk Siri beranjak dari lincak yang mereka duduki. Selalu seperti ini membuat orang penasaran setengah mati. Gara-gara ini Samudra jadi mencemaskan Raka Balu dan orang yang dicemaskannya tengah berjalan seorang diri pulang ke kediamannya. Sesekali Raka Balu menengadah pada Purnama yang benderang di sana. Matanya terpejam ketir, kembali melelehkan air kesedihan. Sanggupkah aku kehilangannya? Ia berdesis sembari menahan hati yang remuk redam. Kenapa cinta hadir sedahsyat ini? Padahal sebelumnya, perasaan Raka Balu tidak begitu membuncah sampai-sampai memikirkan akan kehilangan Kalawa saja sudah membuatnya tidak waras. Ayunan kaki terhenti. Di jalanan menurun itu, Raka Balu bergeming memandang lurus pada bangunan megah yang dibuat khusus untuk para istrinya. Kalawa pasti menungguku. Pasalnya Raka Balu telah berjanji akan mengajak Kalawa ke Bukit Ilalang untuk melihat kunang-kunang. Namun pertemuannya dengan Datuk Siri malam ini telah sukses mencarut-marutkan perasaan hingga hampir larut tidak kunjung menemui Kalawa. Akhirnya janji itu tidak ditepati. Raka Balu berdiri di sana merenungi setiap peristiwa, lalu menghubung-hubungkannya. Tentang kematian, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi bukan kematian yang seperti itu yang Raka Balu harapkan untuk Kalawa. Bagaimana seandainya Kalawa yang sedang mengandung tewas terbunuh di depan mata kepalanya sendiri? Jangankan mengalami, membayangkan saja sudah segila ini. Raka Balu tersadar. Ia menggeleng, menepis pikirannya yang mulai melantur. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lekas-lekas Raka Balu melangkahkan kaki kembali ke kediamannya dan setelah malam ini, tekadnya akan bulat untuk melepaskan Kalawa. Selir putra mahkota itu sesekali mendongak ke arah pintu yang sengaja dibuka untuk memastikan kedatangan sang suami. Hanya desau angin yang masuk mengantarkan secumut kecewa. Apakah Anda sibuk atau sedang menemani Yayu Danum yang sedang sakit? Ketidakhadiran Raka Balu membuat Kalawa menduga yang entah-entah karena Raka Balu bukan orang yang ingkar janji terhadap janjinya sendiri. Tidak sengaja Cinde lewat. Lantas berbelok melihat ke pintu kamar Kalawa yang terbuka. Dilihatnya pemilik kamar sedang duduk termangu bertopang dagu di atas meja. Yayu, kenapa masih duduk di sini?
Kalawa sedikit tersentak buru-buru menoleh ke arah pintu. Ada apa Cindai? Ternyata pertanyaan Cindai tadi sama sekali tidak didengarnya, malah balik melayangkan pertanyaan. Yayu tidak tidur, ini sudah hampir tengah malam. Empu akan marah jika tahu Yayu tidur larut. Cindai mengoceh bagi seorang ibu memperingatkan anaknya. Kalawa menghela nafas panjang, tatapannya tiba-tiba murung. Justru aku sedang menunggunya. Kanda berjanji akan mengajakku melihat kunang-kunang, tapi sampai kini belum juga datang. Purnama di sana sudah meninggi, dan itu artinya malam semakin beranjak. Setahu Cindai, Raka Balu adalah orang yang sangat hati-hati. Terlebih kepada istrinya yang sedang mengandung, tidak akan mungkin mengajak pergi ke bukit sudah semalam ini. Sebaiknya Yayu istirahat saja, mungkin empu tidak akan datang, karena ini sudah sangat malam. Kecewa langsung kentara di wajah Kalawa. Ia benci dengan rasa sensitif yang akhir-akhir ini dialami. Hanya karena Raka Balu tidak menunaikan janji sepele sudah membuatnya ingin menangis. Semenjak hamil suasana hatinya memang tidak menentu. Sudahlah, lebih baik Yayu istirahat saja. Bisa jadi empu sangat sibuk sehingga malam ini harus menunda janjinya. Yayu tahu jika istana sedang kedatangan tamu penting. Ujar Cindai berusaha membujuk Kalawa yang mulai merajuk. Iya Cindai, aku tidak boleh egois. Akhirnya Kalawa memutuskan untuk tidak lagi menunggu Raka Balu. Setengah malam tersisa dan Kalawa mencoba untuk tidur. Tidak disangka langsung terlelap tanpa aba-aba. Padahal biasanya butuh perjuangan ekstra untuk bisa tidur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.